What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-163. Tadi kita sudah membahas banyak rumor transfer ya, mulai dari Dastan, kemudian Garnacho, Douglas Luiz, Hasede, hingga Sam Raksaki. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas preview match Premier League match day ke-23. Big match Manchester City versus Chelsea yang akan berlangsung besok malam atau Minggu tengah malam pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton channel CBC ini, teman-teman pastikan sudah mengklik tombol like, dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Big match, Man City, Chelsea di Etihad Stadium. Itu akan saling berhadapan ya teman-teman demi posisi keempat besar. Ironis sekali ya. Tapi inilah yang sedang terjadi ya teman-teman, di mana persaingan itu sangat-sangat ketat dari peringkat 1 sampai peringkat ke-6 ya. Dan Chelsea saat ini berada di peringkat keempat dengan mengkoleksi 40 poin ya. Kedua tim terakhir itu bertemu di laga perdana Liga Inggris, di mana City itu berhasil menang 2-0 di Stamford Bridge. Ya, 40 poin, selisih 2 poin saja dari peringkat kelima Manchester City dan Newcastle yang berada di peringkat ke-6, yang mereka berdua ini sama-sama mengkoleksi 38 poin. Sedangkan selisih dengan peringkat ketiga dan kedua itu sama-sama mengkoleksi 44 poin ya guys, antara Arsenal dan juga Forest. Jadi saat ini antara peringkat ketiga dan 4 itu selisihnya cukup jauh, yaitu 4 poin dengan Chelsea. Liverpool sendiri, CBC tidak akan membahas Liverpool ya. Forget it guys. Ya, lupakan nanti. Oke, jadi kalau kita kalah ya teman-teman, waduh, kita bisa terlempar di posisi ke-6 karena Newcastle itu hanya akan menghadapi Southampton. So, please, penyerang Chelsea, please be klinis besok di depan gawang. Karena kemarin kita itu mencetak gol dari 3 pemain belakang yang berbeda ya. Oke, Manchester City sendiri tampaknya ini mulai drop ya. Setelah mereka itu mencetak 23 gol dan hanya kebobolan 4 selama 6 pertandingan, mereka tidak terkalahkan. Namun kekalahan 4-2 atas PSG di Liga Champions kemarin membuat Pep Guardiola dan tim ini kembali jatuh ke bumi karena mereka ini kan awalnya itu unggul 2-0. Tapi kebobolan 3 gol dalam waktu 22 menit saja sebelum Gonçalo Ramos itu menambahkan gol keempat buat PSG di tambahan waktu. Sehingga hasil tersebut itu membuat Manchester City ini terancam atau alamat tidak lolos ke babak knockout, mengingat saat ini mereka duduk di peringkat ke-25 klasmen di Liga Champions. Sehingga mereka membutuhkan kemenangan di pertandingan terakhir mereka saat menghadapi klub Brugge di minggu depan untuk mengamankan tempat playoff di babak 16 besar. Di Premier League sendiri, Manchester City ini nampaknya akan melewati rangkaian pertandingan yang sangat berat. Karena setelah melawan Chelsea, mereka ini akan berturut-turut ya teman-teman, akan menghadapi Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, hingga Nottingham Forest. Jadi Manchester City ini
cukup riskan posisinya ya untuk beberapa pekan ke depan karena sangat-sangat berat pertandingannya. Dan mereka ini selalu kalah dalam 3 pertandingan terakhir di Premier League yang dimainkan setelah pertandingan di tengah pekan saat berlaga di Liga Champions. Apakah ini pertanda baik buat Chelsea? Namun mereka ini sejatinya tidak terkalahkan dalam 7 pertemuan terakhir di Liga saat menghadapi Chelsea, yaitu menang 5 kali dan draw 2 kali. Oke, terakhir kita menang di final Liga Champions ya dari golnya Kai Havertz sehingga kita dapat meraih Liga Champions pada saat itu ya. Oke, Chelsea sendiri hingga saat ini itu menurut CBC mengalami penurunan performance ya, khususnya dalam urusannya kita mencetak gol. Karena kemarin ya, 3 gol itu terjadi tidak dari para penyerang Chelsea ya. Dan lini pertahanan Chelsea itu sedang bapuk-bapuknya karena kiper kita dan juga lini pertahanan tentu saja sebelum Trevor Chalobah bergabung ya. Tapi seiring dengan kedatangannya Trevor Chalobah ini, nampaknya para pemain belakang dari Chelsea ini itu semakin solid, apalagi ditambah dengan Reece James yang sudah mulai kembali turun secara rutin pasca sembuhnya dari cedera hamstringnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tim news karena ini di kandang Manchester City, jadi kita akan mulai dari Manchester City terlebih dahulu. Ruben Dias, ya, yang dimana dia ini meminta pergantian pemain pada saat babak pertama ya di laga PSG kemarin, sehingga dia ini diragukan untuk dapat tampil bersama Nathan Ake, kemudian Jeremy Doku dan Oscar Bob ya, dan Rodri ya. Sudah pasti dia ini tidak akan turun karena masih cedera ACL. Jadi tidak akan bisa tampil. Dan jangan lupa Kyle Walker itu telah bergabung dengan AC Milan. Namun di balik itu semua ya, City telah memperkuat skuad mereka dengan 3 pemain baru mereka, yaitu Omar Marmoush, kemudian Abdulkadir Kosanov, dan Vitor Reis yang semuanya itu bisa saja turun di laga ini ya teman-teman. Namun tentu saja mereka butuh adaptasi terlebih dahulu ya. Kemudian Jack Grealish yang juga dirumorkan itu akan pergi di musim dingin ini nampaknya tetap akan menjadi cadangan ya dari Savinho ya. Sementara itu Kevin De Bruyne dikabarkan akan siap turun untuk mensupport dari Erling Haaland. Oke, Chelsea sendiri seperti yang kita ketahui, Fofana itu masih akan absen karena hamstring. Begitu juga dengan Lavia yang cedera otot dan Badiashile yang kabarnya cedera paha ya. Dan Mudryk yang terkena suspend. Tentu saja mereka semua itu dipastikan tidak akan dapat turun. Sementara itu Levi Colwill dan juga Enzo Fernandez, keduanya ini sangat-sangat diragukan untuk dapat turun ya. Dan kita sekarang masuk ke prediksi line up dari Enzo Maresca. Ya, entah mengapa dia nampaknya tetap akan mempertahankan Sanchez. Meski di musim ini dia itu sudah membuat 4 kali blunder yang berujung gol ya. Sama eh, seperti kemarin tampaknya susunan pemain yang akan diturunkan yaitu ada James, Tosin, Chalobah, Kurela, Caicedo, Dewsbury Hall, Palmer, Madueke. Mungkin perubahannya itu hanya ada di Sancho yang menggantikan Neto dan striker Jackson. Ya, kalau seperti ini komposisi pemainnya, jangan heran Dewsbury Hall itu akan direbus seperti kepiting rebus merahnya ya. Dan Sanchez itu akan digoreng sampai gosong teman-teman ya. So, pasti kalah kalau dengan komposisi pemain seperti ini ya. Meskipun di situ ada Trevor Chalobah. Sedangkan doa dan harapan dari CBC line up tanpa Colwill dan juga Fofana maupun Enzo Fernandez ya seperti ini.
Goalkeeper ada Jurgensen, right center back Reece James, central center back itu Tosin, Chalobah left center back ya, karena Colwill itu diragukan. Kalau Colwill bisa tampil, maka Trevor Chalobah ini menjadi central center back ya, sehingga Tosin itu yang dicadangkan. Kemudian inverted left back Cucurella, defensive midfielder itu Caicedo, box to box Felix, ya cukup kontroversial ya, karena menurut CBC dia ini skillnya di dalam melakukan interception itu sangat lumayan ya teman-teman. Dia dapat melakukan tackling. Beda hal dengan Palmer ataupun Nkunku. Joe Felix ini bisa melakukan interception dengan melakukan tackling ya. Dan kita sudah menyaksikan berkali-kali ya. Kemudian Nkunku di attacking midfielder karena CBC harapannya si Palmer itu dapat mengisi right winger ya. Mengingat Madueke dan Neto itu kemarin sama-sama hopeless ya teman-teman. Tidak ada yang berarti jadi dari para wingers kita ini ya kemarin. Jadi CBC lebih prefer menempatkan Sancho left winger dan Palmer di right winger. Kemudian striker ya. Nggak mungkin juga ya Mark Gu itu jadi harapan. Jadi Jackson. Nah, gini, tipikal Jackson ini ya CBC ingetin ke Enzo Maresca ya. Dia ini bukan striker yang jago bola atas ya. Jadi stop kirim crossing yang nggak jelas di dalam box ya. Karena kemarin itu kita lihat Madueke dan Neto itu crossing buang waktu guys. Nggak ada gunanya itu crossing ke kotak penalti ya. Ke Jackson. Dan positioningnya itu salah terus. Dia itu bukan orang yang tepat di waktu yang tepat di dalam kotak penalti. Kalau dia itu Oliver Bierhoff ataupun Didier Drogba ya, kan dia enggak gitu loh teman-teman. Jackson ini tuh striker yang mengandalkan breakthrough ball ya. Jadi please no more crossing ya. Makanya CBC itu mencoret Madueke dan juga Neto dan menempatkan Palmer dan Sancho di sayap dengan harapan mereka berdua ini dapat mengirimkan breakthrough ball ke Jackson. Mengingat si Jackson ini kan tipikal strikernya itu hanya bisa diandalkan dari sprint dan juga umpan-umpan terobosan yang dikirim ke dia ya. Jadi kita berharap Nkunku, Jackson, Palmer, serta Felix ini dapat memberikan umpan-umpan terobosan ke Jackson, bukan crossing-crossing yang tidak jelas ya. Oke, kita sekarang masuk ke skor prediction. Wow, cukup sulit ya teman-teman, karena pertandingan ini itu tentu akan terjadi jual beli serangan ya. Di samping para pemain inti dari City ini itu ada beberapa yang cedera, namun ada 3 pemain baru mereka yang siap diturunkan. Namun tentu saja mereka bertiga ini perlu beradaptasi, sehingga mungkin di pertengahan babak kedua mereka dapat turun ya. Sedangkan Chelsea sendiri itu minusnya adalah Robert Sanchez dan juga Nicholas Jackson. Maka sepertinya pertandingan itu akan berakhir seri 2-2. Tapi mengingat Chalobah yang kembali akan menjadi juru selamat bersama Reece James, maka skor prediksinya itu menjadi 2-1 untuk kemenangan Chelsea. Break the leg Chelsea, dan jangan lupa setel alarm ya hari Sabtu, hari Minggu dini hari jam 00.30 WIB ya. Dan juga buat members CBC, please standby aja, kemungkinan CBC akan mengadakan watch along with members CBC kali ini. We will see guys, just stay tune, cek channel CBC saat pertandingan berlangsung. Oke, I think that's all di episode ke-163 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high.
Come on the Charles.